Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Nama Budaya, Salam Sejahtera, dan Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tri Yuliani, asal Universitas Pendidikan Mandalika, Fakultas Sains Teknik dan Terapan, Prodi Pendidikan Matematika. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh matematika dalam sejarah dan peradaban dunia pada abad 1999 Masehi. Tokoh adalah sebuah pelaku atau pemeran utama dalam sebuah cerita. Sedangkan tokoh dalam matematika ialah seorang pelaku yang menciptakan sebuah ide dan gagasan-gagasan atau aksioma-aksioma dalam bentuk simbol yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami. Kalian pasti penasaran kan? Siapa aja sih tokoh atau ilmuwan matematika di dunia? Yuk simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, ada Leonardo da Pisa pada tahun 1175 sampai dengan 1250 sebelum Masehi. Leonardo da Pisa atau lebih dikenal dengan sebutan R. Fibonacci adalah matematikawan Italia yang dikenal sebagai penemu bilangan Fibonacci. Leonardo berperan dalam mengenalkan sistem penulisan dan perhitungan bilangan Arab ke dunia Eropa. Melihat sistem bilangan Arab lebih sederhana dan efisien dibandingkan bilangan Romawi, Fibonacci kemudian berkelana ke penjuru daerah Mediteransia untuk belajar kepada matematikawan Arab terkenal pada masa itu. Leonardo baru pulang kembali sekitar tahun 1200-an. Pada tahun 1202, di usia 27 tahun, ia menuliskan apa yang telah dipelajari dalam buku Liber Abaci atau buku perhitungan. Buku ini menunjukkan kepraktisan sistem bilangan Arab dengan menerapkannya ke dalam pembuktian dagang, konversi berbagai ukuran dan berat, perhitungan bunga, pertukaran uang, dan berbagai aplikasi lainnya. Dalam penerbitan dan proses pembuatan buku ini sangat disambut baik oleh kaum terpelajar di Eropa dan menghasilkan dampak yang penting kepada pemikiran Eropa. Meski penggunaannya baru menyebar luas setelah ditemukannya percetakan sekitar 3 abad berikutnya. Yang kedua, ada George Cantor pada tahun 1845 sampai dengan 1918 Masehi. George Cantor atau yang biasa dikenal dengan R adalah ahli matematika Jerman, penemu teori himpunan, penemu konsep bilangan lewat terhingga transfinite, dokter, guru besar, dan pengarang. Ia lahir di St. Petersburg, sekarang Leningrad, Rusia, pada tanggal 3 Maret 1845 dan di Halle, Jerman. Pada tanggal 6 Januari 1918, pada umur 73 tahun, beliau wafat karena mengidap sakit jiwa. Sebab teori yang diluncurkannya ditentang para ahli matematikawan sezamannya. Pada umur 22 tahun, ia mendapat gelar doktor. Tesisnya berjudul "Dalam Matematika Bertanya Lebih Berharga dari Memecahkan Soal". Kemudian, ia bekerja di Universitas Halle sampai akhir hidupnya. Mula-mula, ia hanya digaji sebagai dosen tak tetap. Pada umur 27 tahun, ia diangkat jadi guru besar pembantu. Baru pada umur 34 tahun, ia diangkat jadi guru besar tetap. Cantor menikah pada umur 29 tahun di Interlaken, Swiss dengan Valet Goodman. Meskipun gajinya kecil, ia dapat membangun rumah untuk istrinya dan beliau mendapat harta warisan dari ayahnya. Pada tahun 1873, pada umur 28 tahun, Cantor mengumumkan teorinya selama 10 tahun. Ia terus-menerus menyebarkan teorinya dalam bentuk tulisan-tulisannya. Teori himpunan dan konsep bilangan transfinite-nya menggemparkan dunia matematika. Tetapi penemuannya itu tidak menguntungkan untuk Cantor. Ia mendapat tantangan hebat dari ahli-ahli matematika pada waktu itu, terutama dari gurunya ialah Kronecker. Akan tetapi penemuan beliau sampai sekarang hampir seluruh orang di dunia menerima teori himpunan. Yang ketiga, ada Euclides pada tahun 350 sampai dengan 280 sebelum Masehi. Euclides menulis 13 jilid buku tentang geometri. Dalam buku-bukunya, beliau menyatakan aksioma, pernyataan-pernyataan sederhana,
dan membangun semua dalil geometri berdasarkan aksioma-aksioma tersebut. Contoh dari aksioma Euclides adalah ada satu dari hanya satu garis-garis lurus, di mana garis lurus tersebut melewati dua titik. Buku-buku karangannya menjadi hasil karya yang sangat penting dan menjadi acuan dalam pembelajaran ilmu geometri yang digunakan dari dulu sampai sekarang. Di dunia, masih banyak tokoh-tokoh atau ilmuwan matematika yang tidak kita ketahui, dan banyak karya-karya dari mereka yang bermanfaat di kehidupan nyata. Salah satunya yaitu kepraktisan bilangan Arab yang dipergunakan dalam dunia perdagangan, yang dimana dalam dunia perdagangan, bilangan Arab menggunakan simbol-simbol yang memudahkan pedagang untuk mengukur berat dan menghitung harga. Sekian penjelasan mengenai tokoh-tokoh matematika yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Dadah!